Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita menginjak ke pembekalan ilmu tajwid yang kedua. Kita di sini akan membahas mengenai makharijul huruf. Yang pertama, pengertian dari makhraj huruf atau makharijul huruf. Nah, kita mulai dari kata makhraj. Jadi, makhraj ini berasal dari fi'il madhi kharaja, yang artinya keluar, lalu berwajan maf'alun. Nah, ini maf'alun yang bersigot isi makan, maka menjadi makhrajun. Lalu bentuk jamaknya itu makharijun. Nah, oleh karena itu makharijul huruf artinya tempat-tempat keluar huruf. Nah, karena tadi ya dari makhraj kita ambil bentuk jamaknya jadi makharijun, maka artinya pun berbeda ya, jadi tempat-tempat keluar huruf. Nah, di sini kan ada tempat-tempat keluar huruf gitu. Jadi kan ada beberapa tempat, enggak cuma satu tempat. Beda lagi kalau makhraj itu kan bukan jamak ya, jadi cuma tempat keluar huruf gitu. Nah, jadi makharijul huruf ini tempat-tempat keluar huruf gitu. Jadi setiap huruf itu beda tempat keluarnya, walaupun nanti ada beberapa huruf yang sama gitu tempat keluar hurufnya. Nah, secara bahasa makhraj itu adalah maudhi'ul khuruj. Ini harusnya maudhi'ul khuruj ya, yang artinya tempat keluar. Sedangkan menurut istilah ismun lil mahalli alladzi yunsha'u minhul harf, yang artinya suatu nama tempat yang padanya huruf dibentuk atau diucapkan. Nah, jadi dapat kita simpulkan nih bahwa makharijul huruf itu atau makhraj huruf itu adalah tempat keluarnya huruf pada waktu huruf dibunyikan. Nah, di sini ada contoh kasus nih atau kesalahan pengucapan makhraj huruf. Misalkan dalam surat Al-Fatihah ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, itu ada huruf ain ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau misalkan ada juga nih yang membaca atau sering kita dengar juga huruf ainnya itu berubah menjadi hamzah. Jadi kalau dibaca alhamdulillahirabbil alamin, nah itu sudah berbeda. Sudah merubah arti juga. Dari segi tajwidnya ya, dari segi makhrajnya itu sangat berbeda gitu. Mereka memiliki tempat keluar yang berbeda antara huruf ain dan huruf hamzah. Nah, cara mengetahui makhraj huruf. Gimana sih gitu biar kita bisa mengetahui huruf itu keluarnya dari makhraj yang mana gitu, atau dari mana gitu. Nah, yang pertama, untuk mengetahui makhraj suatu huruf, hendaklah huruf tersebut disukunkan atau ditasydidkan. Kemudian tambah satu huruf di belakangnya, lalu bacalah. Tak kala suara tertahan, maka tampaklah makhraj huruf dari huruf yang bersangkutan. Nah, untuk kaidahnya, ini kaidahnya diambil dari kitab Hidayatul Mustafid halaman ke-21 yang berbunyi antuskinal harfa au tusyaddidahu wa tudkhila alaihi hamzatal wasli thumma tusghiya ilaihi fa haitsu il qata'a sautu kana makhrajuhu, yang artinya hendaklah kamu mensukunkan huruf atau mentasydidkannya, lalu masuklah hamzah berharakat, kemudian ucapkanlah
saat suara tertahan, maka di sanalah letak makhrajnya. Nah, contohnya di sini huruf ba, sin, dan qaf. Nah, kalau misalkan kita masukkan huruf hamzah berharakat gitu. Kalau kita mensukunkan huruf yang kita tuju seperti huruf ba, ab. Nah, huruf ba sendiri di sini termasuk ke dalam makhraj asyafatain, yaitu dua bibir. Karena mengucapkan huruf ba itu kedua bibir kita harus, bahasanya harus mingkem ya. Jadi nggak mungkin kita mengucapkan huruf ba tanpa mingkem duluan gitu ya kasarnya. Bukan nggak mungkin, tapi memang seharusnya gitu. Seharusnya itu kita, bahasa lembutnya apa ya, mingkem. Jadi ya kedua bibir kita itu bertemu dulu gitu. Ab. Karena ini ada hamzahnya ya, jadi kita kan mengucapkan a dulu kan, baru b-nya gitu. Jadi nggak mingkem dulu, jadi nggak gitu kan ya, karena ini ingin mengetahui gitu. Jadi kita masukkan hamzah wasl atau hamzah berharakat, ab. Kalau misalkan nih huruf yang kita tuju ditasydid, jadi ab. Nah, kalau ditasydid maka bakal lebih lebih ketahuan gitu ya, makhraj itu keluar dari huruf itu keluar dari makhraj apa. Begitu juga dengan huruf sin dan huruf qaf gitu. Lalu pembagian makhraj huruf. Nah, sebenarnya banyak ulama yang berpendapat gitu ya mengenai pembagian dari makhraj huruf. Yang pertama dari Imam Syibawayh dan Imam Asy-Syatibi berpendapat bahwa makhraj huruf itu ada 16. Lalu dari Imam Al-Faro, menurut beliau makhraj huruf itu ada 14. Ada 14. Lalu dari Imam Khalil berpendapat bahwa makhraj huruf itu ada 17. Nah, dan makhraj huruf yang 17 ini yang banyak dipegang oleh para qori, oleh para pembaca gitu. Nah, 17 makhraj ini yang sudah umum ya, yang sudah banyak kita pakai, diklasifikasikan lagi gitu menjadi 5 tempat. Nah, apa aja sih 5 tempat itu gitu. Nah, jadi kan tadi ada 14, ada 16, ada 17. Nah, tetapi kita mengambil yang 17 makhraj. Nah, 17 itu diklasifikasikan lagi menjadi 5 tempat. Yang pertama ada al-jauf. Al-jauf ini artinya rongga mulut. Nah, jadi huruf-huruf yang keluar dari al-jauf ini keluar dari rongga mulut. Nah, dari al-jauf ini ada 1 makhraj. Ada 1 makhraj. Lalu yang kedua al-halqu, yang artinya tenggorokan. Nah, dari al-halqu ini muncul 3 makhraj yang nanti akan dijelaskan ya. Lalu yang ketiga ada alisan atau lidah. Nah, dari alisan ini muncul 10 makhraj. Yang keempat asyafatain, artinya 2 bibir. Nah, dari sini muncul 2 makhraj. Lalu yang terakhir ada al-khaisum atau pangkal hidung. Nah, di sini kalau kita jumlahkan ada 17 makhraj. Langsung saja ke pembahasan makhraj huruf yang keluar dari 5 tempat yang tadi nih. Kita mulai dari al-jauf. Al-jauf itu artinya rongga mulut. Nah, maksudnya rongga mulut ini, jadi huruf yang keluar dari jadi huruf itu keluar dari rongga mulut gitu. Nah, dari al-jauf ini muncul, atau ya bisa bilang muncul 1 makhraj, yaitu disebutnya ya al-jauf gitu. Nah, dari sini keluar 3 huruf, yaitu alif, wawu, dan ya. Jadi kalau kita mengucapkan ketiga huruf ini, karena dia dari rongga mulut, jadi mulut kita harus disesuaikan gitu. Misalkan kayak a, alif atau a, ya berarti kan dari rongga mulut nggak ketahan, nggak
nggak ketahan, terus nggak samar gitu. Jadi emang jelas a. Jadi saat mengucapkannya juga mulut kita nggak jadi nggak mangapnya itu nggak setengah-setengah gitu. Jadi a gitu. Baiknya a gitu. Baiknya mangapnya emang sesuai gitu. Lalu yang kedua waw atau u. Ketika kita monyong, ya monyong aja gitu, tapi jangan berlebihan juga gitu. Lalu ada alif, lalu ada ya atau i. Atau kalau disukunkan kan jadinya i gitu ya. Anggap aja i gitu. Ketika emang gigi kita harus terlihat, ya perlihatkan saja gitu. Jangan sampai karena kita malu gitu ya, jadi berimbas ke makhraj hurufnya gitu. Saat kita baca Quran, kita malu nih, takut terlalu monyong atau misalkan nyengir atau gimana, kita lebih lebih memilih rasa malu itu ya. Jadi makhrajnya tuh nggak sesuai. Nah, itu salah banget gitu. Jadi ketika bisa kalian lihat ya, ketika para qori gitu ya membaca ayat suci Al-Quran, mereka udah bener-bener nggak menduliin masalah muka gitu ya, maksudnya mukanya nyampe ngerung-ngerung atau gimana, karena dia emang mengedepankan makhrajnya gitu, mulutnya kayak gimana, ekspresinya gitu, karena mereka emang mengedepankan makhraj. Lalu yang kedua al-halqu nih. Dari al-halqu tenggorokan itu ada, dari al-halqu ini ada 3 ya. Ada pangkal, ada tengah, dan ada ada dalam atau ujung gitu. Nah, yang pertama aqsal halqi atau pangkal tenggorokan. Nah, dari sini ada 2 makhraj, yaitu hamzah dan ha. Hamzah dan ha. Nah, itu udah bagian depan banget, ha. Nah, jadi saat mengucapkan hamzah dan ha itu bukan he, kan beda ya, ha kecil sama ha gede itu beda tempat keluarnya. Jadi kalau hamzah sama ha itu benar-benar bisa dibilang di luar gitu. Bukan di luar tenggorokan ya, maksudnya di tenggorokan emang bagian luar gitu, bagian depan lah gitu. Hamzah dan ha. Kalau misalkan kalian kadang suka misalkan nih ada yang malu ngucapin huruf ha, takutnya disangkanya kayak alay gitu ya, atau kayak terlalu lembut gimana. Itu kalau buat awal-awal ya gak apa-apa, kalian gitu aja gitu, ha gitu, ha. Emang awalnya kayak kadang kalau kita belajar makhraj gitu ya, kadang suka gatel tenggorokan ya karena belum terbiasa. Tapi kalau lama-kelamaan kalian coba praktekkan, insyaallah gitu pasti bisa. Lalu yang kedua ada wastul halqi atau tengah tenggorokan. Nah, dari sini keluar 2 huruf, yaitu ain dan di sini kayaknya salah ya. Nah, wastul halqi itu lupa, astagfirullah. Jadi dari aqsal halqi ya, dari pangkal tenggorokan itu 2 hurufnya hamzah dan ha-nya ha besar ya. Maaf ini salah. Jadi dari aqsal halqi ini 2 hurufnya hamzah dan ha. Jadi ngucapin hamzah sama ha itu emang ha. Jadi emang nggak ada tekanan ya, nggak ada tekanannya, maksudnya teh nggak ada tekanan jadi lebih kecil atau lebih gede, nggak samar juga, nggak dengung juga gitu. Hamzah ha. Sebenarnya kalau kita ngucapin huruf ha gitu ya, kalau di Latin kan ha cuma 1 ya, ha itu cuma 1 gitu ya. Sebenarnya kalau ha besar itu lebih ke ha Latin itu gitu, kayak hai gitu atau halo gitu. Cuma emang kalau di sini di makhraj ha-nya itu emang agak lebih gedein aja sedikit gitu, bukan gede sih tapi lebih ke tegas mungkin ya. Ha. Hamzah dan ha. Lalu yang kedua adalah wastul halqi
artinya tengah tenggorokan. Nah, dari sini muncul dua huruf, yaitu ain dan ha. Nah, ini ada di tengah ain sama ha. Jadi emang sama-sama halus ya. Sama-sama halus dan terkadang emang sulit sih, bisa saya katakan emang sulit gitu. Ain dan ha. Nah, jadi kalau buat kedua huruf ini, kadang kalau saya pribadi latihan gitu ya, kadang suka nyampe gatel tenggorokannya gitu, karena emang susah gitu. Kalau kayak ha gitu ya, jangan terlalu kecil banget, ha yang ini ya, ha yang wastul halki gitu, jangan terlalu kecil tapi jangan terlalu gede. Kalau terlalu gede nanti jatuhnya ke ha gitu ya, ha. Kadang kalau kita ngucapin huruf ha, huruf ain, di tenggorokannya kayak agak mencekok gitu, kayak ada cengkokan gitu ya, ha ain gitu, itu kayak ada cengkokan. Nah, di yang cengkokannya itu kadang suka bikin, karena belum terbiasa ya, saya juga dulu kayak gitu, jadi kayak agak gatel gitu. Tapi kalau terus dicoba insyaallah gitu ya. Lalu yang terakhir adnal halki atau ujung tenggorokan. Nah, dari sini keluar dua huruf, yaitu ghin dan kho. Kadang kalau kho gitu ya, kadang kayak orang mau ngeluarin dahak gitu ya. Tapi kalau emang buat pertama ya nggak apa-apa gitu. Saya juga dulu kayak gitu, kayak anak kecil dulu kalau kumur-kumur suka digelembung-gelembungin gitu ya kalau ada airnya. Nah, kalau ini kayak mengeluarin dahak gitu, kadang suka gitu ya. Maaf ini ya kalau jorok, tapi kadang biar kayak kebangkit gitu ya si ujung tenggorokannya. Kadang saya suka gitu dulu ya, agak lama. Nanti kalau kayak udah agak ringan, nanti ngucapin kho-nya juga kayak kebawa gitu ya, si ujungnya teh, kegetaran ujungnya teh kebawa kalau emang udah gitu ya. Kalau saya pribadi suka kayak gitu, kho khu. Jadi kayak ada, bukan kayak ada dahak, emang kayak ada apa gitu ya. Padahal nggak ada apa-apa, emang keluarnya dari ujung gitu ya. Kalau ghin itu bukan gin, beda gin sama ghin. Ini karena agak berat ya. Kalau huruf G Latin itu rin gin gitu ya. Tapi kalau ghin itu agak berat, ghin, ghin. Seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, tempat keluaran ketiga alisan. Di sini banyak banget karena ada 10 makhraj gitu. Nah, untuk yang pertama ada pangkal lidah bertemu dengan langit-langit atas atau disebut aqsal lisani fauqo. Nah, di sini keluar satu huruf, yaitu qaf. Nah, jadi kalau kalian ngucapin huruf qaf gitu, qaf. Sebenarnya qaf lidah, pangkal lidah kalian nanti ketemu sama langit-langit atas. Qaf pangkalnya tuh bukan berarti ujung ya, pangkal tengahnya gitu, qaf. Tapi emang sebenarnya yang lebih terasa itu giginya sih, qaf. Nah, kalau emang jarang terasa ya kalau pangkal lidah itu bertemu sama langit-langit atas, tapi yang lebih kerasanya itu gigi seri atas itu ketemu sama bibir, qaf gitu. Kadang kerasa qaf. Nah, lalu yang kedua itu ada pangkal lidah. Di sini pangkal lidah tepatnya sebelah bawah sedikit dari makhraj qaf. Nah, atau disebut aqsal lisani asfalu. Ini yang keluar dari makhraj ini satu huruf, yaitu kaf. Sebenarnya hampir sama ya, gigi atas juga ketemu sama lidah bawah, sama bibir bawah ya, kaf. Cuma kayak ada sedikit ngegeser gitu, kaf. Nah, di sini kan ada ya, di keterangan juga sedikit dari tepatnya sebelah bawah atau ke depan sedikit dari makhraj qaf. Nah, jadi emang kayak ada sedikit dibilang pergeseran lah ya, qaf. Nah, tapi kalau emang benar-benar ditelaah, emang itu berbeda gitu. Lalu yang ketiga
pertengahan lidah atau wastul lisan. Di sini keluar 3 huruf yaitu jim, shin dan ya. Jim, shin ya. Shin ya. Jim, shin dan ya. Jim. Nah, kalau jim, tengah-tengah lidah gitu ya. Jim. Pertengahan lidah bertemu dengan langit-langit atas. Lalu yang kedua shin. Sebenarnya ngucapin huruf shin itu enggak maju, enggak shin, enggak nyampe monyong gitu, enggak. Bisa kalian taruh jari telunjuk taruh di depan bibir, shin. Kalau monyong banget itu berarti bukan salah tapi kurang tepat. Ngucapin shin itu sebenarnya nggak monyong, nggak apa gitu. Shin. Jadi yang bikin beratnya itu di dalam mulut, bukan bibir kita yang bikin beratnya gitu ya. Maksudnya berat di sini yang banyak aksinya gitu ya. Shin. Jadi di dalam sebenarnya di lidah kita yang bikin beratnya, bukan di bibir kita yang manyun sana sini gitu ya. Lalu yang kedua ya. Nah, sebenarnya dari jim, shin dan ya yang lebih kerasa pergerakan lidahnya itu emang di huruf ya gitu ya. Ya. Nah, beda sama tadi ya. Kalau al-jauf juga kan ada huruf ya. Nah, tapi ya di al-jauf yang tadi itu lebih ke ya sukun gitu. Nah, tapi kalau di wastul lisan atau pertengahan lidah ini lebih ke iya yang berharkat gitu. Yang berharkatnya a i u gitu. Lalu yang keempat, ada tepi lidah bersentuhan dengan geraham kanan atau kiri. Nah, atau disebut hafatani lisani ma'al adros. Nah, di sini keluar satu huruf yaitu bod. Nah, di sini kalau nggak salah gitu saya, nanti mohon dikoreksi lagi. Yang benar-benar sempurna mengucapkan huruf bod itu hanya Nabi Muhammad SAW gitu ya. Yang lainnya mungkin para sahabat juga mendekati gitu, tapi yang paling sempurna Nabi Muhammad bod. Jadi ujung lidahnya itu bisa ke gigi yang kanan atau gigi yang kiri, geraham ya, bod. Tapi enggak kayak muter juga lidahnya, bod. Kan kalau kita ngucapin huruf D itu kan lidahnya di depan. Tapi kalau bod itu lidahnya itu ya tepi lidahnya, ujung lidahnya itu enggak di depan tapi digeserin gitu. Terserah enaknya mau di kiri atau di kanan gitu. Kalau saya pribadi lebih di kiri, bod. Tapi enggak ke yang kiri banget, enggak yang ke kanan banget gitu. Jadi kayak rada nyerong ke kanan atau nyerong ke kiri gitu. Lalu yang kelima ya, ujung lidah bertemu dengan langit-langit yang berhadapan dengannya. Atau di sini disebutnya hafatani lisani ma'an ba'da makhrajin body wa ma yuhadihima minal lithatil ulya. Nah, di sini keluar satu makhraj yaitu lam ujung lidah. Nih, ujung lidah bertemu dengan langit-langit. Lam. Nah, ujung lidah kita kan emang ke langit-langit belakang gigi kita kan, lam. Lalu yang keenam, ujung lidah bergeser ke bawah sedikit dari makhraj lam. Atau disebut min tarfil lisani asfalu asfalul lami qalil. Jadi ujung lidah bergeser sedikit dari makhraj lam. Nah, di sini bisa pula dikatakan makhraj ini hanya menggeser ujung lidah sedikit ke depan dari posisi makhraj lam. Nah, dari sini keluar satu huruf yaitu nun. Lam nun. Nah, kalau lam itu kan di depan, ujung lidah kita kan di depan lam. Tapi kalau nun lebih geser gitu, nun. Apa ya? Kan tadi kan saya bilang kalau yang bod itu ujung lidahnya juga kan kena ke
geraham kiri atau geraham kanan. Nah, atau tadi saya bilang nyerong gitu ya, bod. Nah, tapi kalau nun ini juga nyerong tapi nggak senyerong bod gitu. Nun, lam, nun, lam, nun, lam, nun. Nah, kalau kalian rasa-rasa itu ujung lidah lam sama nun itu beda sedikit banget, ngegeser sedikit banget gitu. Lalu yang berapa, yang ketujuh ya, berdekatan dengan makhraj nun dan masuk pada ujung lidah, tetapi tidak menyentuh langit-langit. Nah, dari sini keluar satu huruf yaitu ro, berdekatan dengan makhraj nun. Nah, tadi kalau nun dekatnya sama lam nun, lam nun. Nah, kalau ro itu berdekatan sama nun, nun ro. Nun itu lebih halus, ro itu kayak lebih berat gitu ya. Cuma di sini punggung lidahnya lebih kerasa beda. Nun ro, nun ro, nun ro, nun ro. Nun, kalau nun itu cuma di ujung lidahnya aja gitu ya. Nah, tapi kalau ro itu punggung lidahnya juga bisa kita bilang kayak berfungsi lah ya gitu. Ro gitu. Nah, terus kalau ro itu jangan lebih dari 3 getaran. Bukan ro. Kalau ro biasa ro ya, ro. Cuma ini kayak agak berat gitu. Ro. Kalau kita latihan biasa ya roni. Tapi kalau ini kayak roni. Agak berat gitu. Lalu yang ke-8, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri. Nah, dari sini keluar 3 huruf yaitu ta, po, dal. Atau tarful lisani ma'al usuli thanaya ulya. Ujung lidah bertemu dengan dengan pangkal gigi seri atas, bod, ta. Nah, kerasa ya ujung lidah yang paling gampang deh kita ngucapin huruf ta. Ujung lidah kita kena ke ini ya, kena ke pangkal gigi seri atas kita, tapi nggak nyampe keluar banget lidahnya ya, nggak, ujungnya aja ta, kayak cuma kelihatan sedikit aja gitu ya. Ta. Sebenarnya ini sama aja kayak huruf T ya, huruf T di huruf Latin. Ta. Gak ada masalah. Tapi kalau udah masuk ke po, ta, po. Nah, kalau yang po itu sebenarnya lebih kelihatan di pipi ya. Terus kayak ada udaranya gitu di dalam mulut kita. Ta biasa, tapi po kayak meletup gitu kan pinggir bibir kita tuh, pinggir pipi ya. Ta, po. Beda sama kalau po di sini kan ada, kalau di Latinnya ditulisnya kan THA atau po gitu ya. Beda sama to yang biasa kayak Tony. Tapi kalau yang di huruf hijaiyah poni. Jadi kerasa di ini ya, di pipi. Ta, poni. Ta. Kalau huruf ta kan nggak ada yang getaran. Nggak ada getaran sebenarnya di pipi kita. Bisa kalian praktekin kayak sambil megang pipi gitu. Kalau to itu kayak ada letupan gitu, terus ngegetar sedikit. Po. Bukan getaran sih, tapi letupan tadi ya. Lalu yang ketiga ada dal. Dal ya? Ya, dal. Dal. Dal sini biasa sih kayak kita ngucapin huruf D. Dani sama aja. Lalu yang ke berapa ya? Yang 9. Yang ke-9, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ini kayaknya ada kesalahan di sini ya. Ujung gigi seri atas. Nah, kalau yang tadi yang ke-8, ujung lidah bertemu dengan pangkal. Sedangkan yang ke-9
ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Kalau yang ta, po, dal itu pangkal gigi seri, tapi kalau yang za, bo sama ta itu ujung gigi seri, bukan pangkal gigi seri. Di sini ada huruf sa, ujung gigi seri atas. Ta, sa, 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 sa. Ta, sa, ta, sa. Emang agak beda ya dari bibir, dari lidahnya sendiri itu ada sedikit pergerakan yang berbeda gitu ya. Ta, sa, ta, sa. Lalu yang kedua ada zal, dal, zal. Zal itu kayak agak sedikit ini ya. Dal, zal, agak sedikit maju lidahnya. Dal, zal, sedikit mundur, kata maaf. Dal, zal, gitu. Kalau yang zo, ini zal sama zo hampir sama ya. Zo, cuma sebenarnya kayak ta, po. Kalau zal, zo juga hampir sama gitu. Zal, zo, cuma agak naik sedikit kalau yang zo. Zal, zo. Di situ beda. Bisa kalian praktekin juga. Di sini nggak ke bawah ya. Yang terakhir yang ke-10 itu ada ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bawah. Nah, kalau yang sa, zal sama zo itu bertemunya dengan ujung gigi seri atas. Nah, kalau yang terakhir itu bertemu dengan ujung gigi seri bawah. Nah, di sini keluar 3 huruf, yaitu shad, zai atau za, dan sin. Ya maaf, di sini 1 apa ya, 2 apa 3 ya, takutnya salah gitu karena tadi sin masuk, karena yang tadi di was tulisan atau pertengahan lidah itu shin ya. Jadi yang keluar dari makhraj yang terakhir itu ada 3, yaitu shad, sin, sama za atau zai gitu. Zai, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bawah. Zai. Sin, shad. Emang jadi lidah kita itu lebih lebih bermain sama bagian bawah gigi kita atau bagian bawah mulut kita gitu ya. Shad, so. Emang kita sering ngelihat orang ngucapin huruf so itu kayak ada permainan di pipi gitu ya. Padahal itu mah efek dari permainan di lidahnya gitu sama ujung gigi seri bawahnya. So. Beda sama so. Sosis S biasa di Latin sosis, tapi kalau ini sosis gitu. Terus sinnya, kalau di sini sinnya emang sin kayak S biasa. Sasa sama aja. Terus zai. Kadang di sini suka zai sama jim itu suka banyak yang hampir sama, padahal mereka keluar dari tempat yang berbeda. Kalau dari makhraj yang berbeda tapi masih satu tempat, yaitu masih di lidah. Cuma kalau jim itu di pertengahan lidah, tapi kalau zai itu bermainnya di ujung lidahnya, ujung lidah sama gigi seri bawah. Zai. Mungkin kalau ini mah z gitu ya, z gitu. Zai. Nah, kalau misalkan kalian biasanya di surat kalau nggak salah jaza. Nah, di sini kalau orang yang terburu-buru kadang suka jaja karena ke bawah sama huruf yang awal ya. Padahal itu berbeda gitu ya. Kalau kalian nggak biasa cepet gitu, kita kan ada dua huruf yang terkadang suka hampir sama gitu. Kayak sin sama shin gitu ya. Atau shin sama swad itu kadang suka banyak yang sama. Terus zai sama jim itu juga banyak yang sama. Nah, kalau misalkan kalian baca Quran terus kayak menemukan huruf yang sama itu, lebih diperlambat lagi atau misalkan kita baca Quran Bismillahirrahmanirrahim misalkan, terus ada ayat yang sama, mending agak
apa ya, slow motion lah gitu ya ini ya, kayak di surat An-Naba tadi, An-Naba entah An-Nazi'at, jaza ja pelan-pelan aja, jaza inda rabb, nah pelan-pelan aja ja, atau kita jeda gitu ya biar seenggaknya kita berusaha buat tepat makhraj gitu ya, jaza, kalau nggak jaza inda, kalau udah agak ini baru agak disambungin ya, jaza tuh seperti itu. Lalu yang keempat yaitu asyafatain atau dua bibir. Nah maksudnya huruf ini keluar dari dua bibir kita. Nah di sini ada 4 huruf, yaitu fa, mim, bam, dan waw. Nah fa fa. Nah ini kelihatan ya, fa. Sebenarnya emang ada kayak ini mahrojnya masuknya ke asyafatain dua bibir, tapi emang kalau kita ucapin agak sedikit ada pengaruh dari giginya gitu ya, fa. Jadi gigi atasnya sama bibir bawah gitu ya, fa. Bukan pa tapi fa. Nah terus yang kedua ada mim. Nah ngucapin mim sama ba itu emang harus mingkem dulu gitu ya bibirnya, ba mim. Ini sama aja kayak Latin, kalau ba itu b ya sama aja, kalau mim itu m sama kayak gitu. Lalu yang terakhir waw. Nah bedanya tadi kan di al-jauf juga ada alif, waw, dan ya. Nah ingat kalau di al-jauf itu buat yang mati atau yang sukun gitu ya, kayak wawunya jadi u. Tadi iya juga ada mahrujnya di jim, shin, dan ya itu di pertengahan lidah gitu ya, pertengahan lidah. Cuma kalau yang di sini kayak wawu ini masuknya ke wawu yang emang a i u gitu ya, wa itu kan emang kelihatan banget ya di bibir, wa. Nah di sini ada perut bibir bawah atau bagian tengah dari bibir bawah tersebut dirapatkan dengan ujung gigi atas tuh. Tadi ya ada ini gigi atasnya harusnya keluar huruf fa. Lalu ada paduan bibir atas dan bibir bawah. Ini mah mim, waw. Udah jelas gitu ya. Nah, tapi kalau terbuka waw. Nah, kalau mim sama ba itu tertutup. Kalau waw itu kalau pas terbukanya gitu ya. Perpaduan bibir atas bibir bawah pas terbukanya. Lalu yang terakhir al-khayshum. Nah, al-khayshum ini artinya aqsal anfi atau pangkal hidung. Nah, di sini keluar satu makhraj yaitu al-gunnah atau dengung. Nah, setidaknya di sini ada 4 tempat yang padanya terjadi bunyi seperti itu. Yang pertama, jika ada bacaan gunnah musyaddad ketika nun dan mim yang bertasydid seperti in. Biasanya kalau orang mau coba itu hidungnya dipegang gitu, in di situ kan agak ditahan 2 harakat gitu ya, atau im tuh aduh. Terus yang kedua idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu ada 3 hurufnya ya, ya, nun, mim, waw. Itu seperti iwaro, lalu ya, nun, mim, waw, iya. Iyyaka na'budu wa iya, bukan iya itu terlalu cepat ya, gak ada ininya, gak ada waktu dengungnya gitu. Tapi kalau agak ditahan jadi 2 harakat, iyyaka na'budu wa iya karena nasta'in. Lalu yang ketiga pada ikhfa. Nah akan dijelaskan ya pada nanti hukum-hukum ilmu tajwid seperti apa ya ikhfanya tuh. Fiku nah di situ ada dengungnya ya, fiku. Lalu iklab, nun mati bertemu dengan huruf ba. Mim ba'di. Nah kalau di al-khayshum lebih
kan karena tadi ya pangkal hidung, jadi kalau pengen tahu nih kita udah sampai di pangkal hidung benernya apa enggak ya, bisa sambil dipegang hidungnya gitu ya. Nah, di sini ada catatan. Semua tempat pada bacaan di atas mengeluarkan bunyi yang keluar dari pangkal hidung. Nah, untuk memastikannya cobalah memijit hidung gitu ya. Apabila suara tertahan, maka benar, tapi kalau enggak tertahan berarti bukan okhasyum gitu. Nah, ini ada bagan. Takutnya tadi lihat penjelasan agak susah ya, bisa lihat ke sini. Nanti akan diberikan PPT-nya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.